Ibu Eka, kita sekarang kepada bagian inti pendampingan, yaitu penerapan aksi nyata modul 3.1 dan melaporkan implementasinya, kegiatannya di LMS dan sebagian sudah disampaikan ke saya. Ya. Kemudian bagaimana proses Bu Eka dalam menemukan dan mengidentifikasikan sumber daya yang ada di sekolah. Baik Pak, beberapa waktu yang lalu itu kami sudah mencoba untuk memetakan aset-aset yang ada di sekolah kami ya Pak ya. Nah, jadi dalam mengidentifikasi aset-aset sumber daya yang ada di sekolah itu, sebelumnya saya mempelajari dulu kan Pak, saya memahami dulu tentang 7 aset yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang pendidikan di sekolah kita, seperti aset manusia, kemudian aset sosial, politik, fisik, agama, budaya, alam dan lingkungan, dan juga finansialnya. Nah, setelah saya memahami, kemudian saya mencoba menjelaskan juga dengan teman-teman apa itu aset ini itu aset yang tadi saya sebutkan itu contohnya seperti apa. Kemudian selanjutnya saya melakukan diskusi Pak dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat, kemudian dengan beberapa wali murid dan juga sebagian siswa di SDIT Darul Fikri. Kemudian setelah itu kami sama-sama membuat kesimpulan tentang aset-aset apa saja yang ada di sekolah yang bisa kami manfaatkan untuk menunjang pembelajaran di sekolah kami. Sehingga setelah kami mengetahui aset-aset apa saja yang bisa kami gunakan, nantinya dapat kami maksimalkan aset-aset yang ada di sekolah itu untuk kemajuan di sekolah kami Pak. Seperti itu Pak kemarin. Jadi intinya diskusi dengan banyak pihak kayak gitu kan Pak, memetakan, mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah yang bisa kami gunakan untuk menunjang pendidikan di sekolah kami. Sekarang kan lebih paham aset, bahwa tidak seperti yang kita pikirkan selama ini, kalau aset itu harus finansial. Ya, betul Pak. Saya pikir juga seperti itu kan, aset itu ya finansial, kemudian ya sarana prasarana, itu udah tahu gitu ya Pak. Tapi kalau aset manusia itu nggak terlalu kami tekan. Oh, yang penting dulu tuh mengajar, seperti itulah Pak. Makanya di kegiatan kemarin di ruang kolaborasi saya ya sempat ikut juga. Jadi jangan kelemahan pun juga kita gunakan sebagai aset. Benar, ternyata seperti itu ya Pak ya. Kemudian Bu Dwi, Bu Eka, apa saja kendala Ibu Eka atau tantangan saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Ibu Eka mengatasinya? Ya, jadi seperti Bapak katakan tadi ya, sebelum belajar di ruang kolaborasi itu kita berpikir bahwasannya kekurangan itu bukan merupakan aset seperti itu kan Pak. Nah, jadi ketika saya dan teman-teman itu mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah itu Pak, kami masih sering berpikir berbasis kekurangan kayak gitu nah Pak. Jadi kami sering tidak menyadari bahwasannya apa yang kami anggap sebagai sebuah kekurangan itu merupakan sebuah aset yang sebenarnya dapat kami manfaatkan untuk memajukan sekolah kayak gitu Pak. Terus di sini kami cara mengatasinya dengan berdiskusi dengan teman-teman yang lain, kemudian dengan kepala sekolah, dengan rekan guru sejawat gitu kan, kemudian berdiskusi supaya nanti terpecahkan bahwasannya yang kita pikir sebagai kekurangan ini tadi sebuah aset atau bukan. Dan ternyata setelah belajar ruang kolaborasi juga ya Pak ya, bahwasannya sebuah kekurangan itu termasuk aset juga kayak gitu. Jadi kadang kita tidak menyadari kan Pak ya. Oke, Bu Eka. Kemudian bagaimana perasaan Ibu Eka ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya di sekolah? Baik, kalau awalnya itu Pak, kami sebenarnya itu nggak terlalu terfokus pada hal-hal ini. Tapi setelah kami bisa mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini, perasaan kami ya senang Pak. Kayak gitu. Apalagi sebelumnya kami tidak tahu kayak gitu kan, bahwa apa yang kami petakan itu sebuah aset. Tapi setelah kemarin itu kami berdiskusi, kami tahu
bahwa itu aset. Dan bahkan ternyata sebuah kekurangan itu tadi juga merupakan sebuah aset, Pak. Jadi ya intinya kami merasa senang sekali, kemudian merasa menjadi kayak punya kekuatan baru kayak gitu loh, Pak. Aset-aset yang ada di sekolah kami ini banyak sekali, jadi bisa untuk menunjang pendidikan di sekolah kami. Oke, mantap Bu Eka. Mau dilanjutkan, jangan hanya berhenti pada pendidikan guru penggerak. Ya, Nanti yang lebih berat lagi itu mengimplementasikan. Sekarang kan lagi belajar implementasi mungkin di lingkungan kecil saya kayak gitu. Kemudian apa pertimbangan Ibu Eka dalam menentukan sumber daya sekolah? Jadi untuk membuat sekolah itu lebih berkualitas lagi, Pak, untuk mewujudkan sekolah yang lebih berkualitas tentunya, Pak ya, menentukan sumber daya itu tujuannya untuk itu, karena dengan memahami aset-aset yang ada di lingkungan kita dapat memaksimalkan penggunaan aset tersebut, dan nantinya diharapkan dengan penggunaan aset tersebut ya dapat menunjang pendidikan di sekolah kami sehingga kualitas di sekolah kami ini semakin baik lagi, Pak. Kemudian apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ibu Eka temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Kalau hal lain sepertinya nggak ada lagi sih, Pak. Kayaknya nggak ada lagi. Nah, kemudian berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu Eka lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan Bu Eka? Baik, dengan melakukan pemetaan itu, Pak, kita dapat memaksimalkan pemanfaatan aset tersebut untuk membuat sebuah program pendidikan atau pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga nantinya murid dapat menggali semua potensi yang ada pada dirinya, ya Pak ya, sehingga nantinya dia bisa mencapai kejayaan lah ya Pak ya, mencapai kesuksesan di masa depan insya Allah. Kemudian apa hal yang menurut Ibu Eka masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Menurut saya yang masih perlu dievaluasi itu Pak, aspek sosialnya. Nah, jadi di mana kami itu sebenarnya kami sudah menjalin sih Pak hubungan dengan beberapa pihak seperti itu. Tetapi kami merasa masih perlu lebih meningkatkan lagi kerjasama, kemudian kolaborasi dengan semua pihak seperti hubungan antar guru-guru Pak, kayak gitu kan, kemudian dengan murid, dengan wali murid dan juga instansi-instansi pemerintah lainnya. Selama ini yang kami sosialisasi sosial kami itu hubungan sosial itu baru dengan puskesmas, kemudian dengan polres seperti itu Pak. Sama wali murid itu insya Allah kalau dengan wali murid alhamdulillah kami sudah membentuk komunitas kelas gitu Pak. Ya, kan berlangsung step by step. Iya, betul Pak. Kemudian apa hal yang menurut Ibu Eka mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Baik, yang mendukung itu Pak adanya komitmen Pak, adanya komitmen dari kami seluruh warga sekolah, kemudian konsistensi juga dalam melaksanakan program-program yang telah disusun dan juga disepakati, sehingga nantinya kami berharap dengan hal-hal tersebut bisa berdampak pada perkembangan sekolah kami, kualitas sekolah kami. Kemudian adakah pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait murid maupun rekan sejawat, karena kemarin ini juga di ruang kolaborasi saya mengikuti dilema itu. Gimana Ibu Eka? Jadi pernah Pak, saya mengalami sebuah permasalahan dilema etika. Waktu itu saya menghadapi permasalahan anak di kelas saya Pak, ini dengan murid ya Pak ya. Di kelas saya itu anak belagu, berantem gitu loh Pak. Kemudian berujung dengan pukul-memukul antara kedua anak tersebut. Saat itu posisi saya lagi nggak di sekolah karena ada tugas dari sekolah waktu itu di luar KKG kalau nggak salah.
kelas itu saya titipkan sama kawan. Nah saat itulah terjadi permasalahan itu. Singkat cerita, setelah kejadian itu orang tua murid yang terluka, akhirnya kan ada yang terluka tuh Pak. Salah satunya ada yang terluka, kemudian orang tua muridnya itu menghubungi saya dan menceritakan kejadian yang dialami anaknya di sekolah. Kemudian dia secara spontanitas pengen memindahkan anaknya Pak. Setelah itu saya panggil kedua orang tuanya, saya panggil anak-anaknya, kemudian saya tabayunkan, kalau misalnya istilahnya di tempat kami itu tabayun ya Pak ya. Saya tanyakan kan kejadiannya seperti apa, akhirnya kami temukan titik permasalahannya. Nah saat itu anak yang terluka ini tadi sudah tidak merasa bersalah, sudah tidak merasa kayak ada masalah kayak gitu Pak. Nah kemudian setelah itu beberapa hari kemudian dia itu mogok sekolah Pak. Jadi saya pikir karena hal apa, akhirnya terdengarlah dari dengan wali murid yang lain. Akhirnya wali murid itu nelpon saya, wali murid yang lain lagi Pak. Dia ngomong, Ustazah, ini kasihan lah dia nggak mau sekolah gara-gara si Anu, si A katanya gitu. Saya pikir sudah selesai. Gimana Ustazah tindakannya? Silakan lagi, saya itu diminta untuk menskor si apa ya, si pelaku pemukulan ini tadi kan Pak. Terus saya berpikir kan Pak, saya bingung di sana. Anak SD gitu loh, di sekolah. Apa yang mau dia lakukan di sekolah kayak gitu kan? Apa yang mau dia lakukan di rumah kayak gitu kan Pak? Dan anak SD itu kalau misalnya disuruh nggak sekolah malah senang mungkin Pak. Jadi saya berpikir dia nggak sekolah, kemudian nanti dia malah melakukan hal-hal yang tidak baik di rumah kayak gitu kan Pak. Terus gimana dia ketinggalan pelajaran kayak gitu kan. Jadi saya bingung, saya waktu itu bingung gimana ini. Satu sisi dia itu bersalah memang, cuma masalahnya anak yang nggak masuk ini tadi itu udah nggak mempermasalahkan hal itu, dia tidak masuk sekolah karena hal-hal yang lain. Jadi saya merasa bingung di situ Pak. Saya mengalami peristiwa di Lina itu mungkin ya Pak ya, gitu kan. Jadi bingung, saya skor atau enggak ini? Karena saya tadi berpikir dia harus mendapat ilmu pembelajaran juga kan Pak. Kalau di rumah mungkin dia main aja, justru malah mungkin nggak terkontrol nanti sikapnya di rumah seperti itu kan Pak. Nah ya udah, akhirnya saya memutuskan gitu kan. Saya tanya lagi sama anak yang nggak masuk ini tadi, kenapa nggak masuknya, apa gara-gara itu? Enggak, ternyata dia memang apa namanya lagi sakit kayak gitu lah Pak. Jadi ya udah, akhirnya alhamdulillah sih selesai. Ya itu namanya dilema. Jadi kita kenalnya itu kan hanya dilema. Ada monolema, dilema, trilema kan yang itu kan. Kemudian Ibu Eka, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1? Iya Pak. Dalam mengambil sebuah keputusan, menurut saya sih ya sedikitnya sudah ya Pak ya, sudah berdasarkan prinsip-prinsip dan langkah yang dipelajari pada modul 3.1, di mana di sana kan ada 3 prinsip ya Pak ya dalam pengambilan keputusan. Berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, terus juga berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian di sana juga apa namanya, saya menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan Pak ya, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian siapa yang terlibat, uji publik, pengumpulan fakta, dan lain-lainnya seperti itu. Jadi saat itu saya mungkin menggunakan juga berpikir berbasis rasa peduli juga, berperan juga gitu, dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian apa hal yang menurut Ibu Eka masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan? Itu ya Pak ya, kadang setelah kita mengambil keputusan itu menurut saya yang perlu dikembangkan dan perlu dievaluasi itu Pak, dari sebuah pengambilan keputusan tadi, setelah melakukan apa yang telah menjadi keputusan, kita itu harus merefleksi juga dampak-dampak yang ditimbulkan dari hasil keputusan yang sudah kita buat itu tadi, sehingga nantinya dapat menjadi bahan refleksi lagi Pak untuk kita dalam menentukan keputusan-keputusan selanjutnya. Jadi dalam mengambil keputusan itu kalau bisa ya nantinya tidak timbul rasa apa ya, rasa menyesal atau rasa keberatan terhadap keputusan yang sudah kita ambil itu tadi Pak. Oke, terima kasih penjelasannya Bu Eka. Jadi nanti kita lanjutkan kepada
bagian inti kedua yaitu rancangan program yang berdampak pada murid. Terima kasih. Sama-sama Pak.